One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buyung dari UIWOT, di samping saya Seperti biasa, Bang apa namanya? Saya panggil Bung Indra Adil, pengarang buku, juga aktivis. preman. Wah, preman ya. Enggak lah. IPB masa preman. Gini Bang. Temen gua kan dulu di Lapan Banteng preman semua. Oh, Iya, anak Siliwangi, anak Lapan Banteng. memang kita harus anak berteman sama Viking. preman, tapi bukan berarti kita harus jadi preman. Preman itu premakan Bang. Oke, kami coba membincang-bincang. Ini mungkin judulnya ngeri-ngeri sedap nih Bang. Polisi bersama KPK gabung, TNI sama kejaksaan perang. TNI sama kejaksaan perang gimana sih? Perang, oh, TNI sama kejaksaan gabung perang sama polisi dan KPK. Ya. Pakai senjata dari duit kita ya. Bener. Tapi belum pakai senjata nih, masih ancam-ancam. Ya, mudah-mudahan mereka siap-siap lah Ya. buat perang kan. Jadi judulnya nih ngeri-ngeri sedap nih. Tapi apa benar seperti itu, Bung Indra? Kalau ngelihat apa yang di media sih, kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Jadi perang antar mafia. Utuh Oh ya, mafia keamanan melawan. sipil dengan mafia keamanan militer. Waduh. Dua-duanya mafia. Dua-duanya mafia. Ini statementnya hebat kali nih. Oh, memang benar. Benar itu. Semua rakyat udah tahu. Aktivis udah tahu mereka mafia. Dia sendiri juga tahu bahwa dirinya mafia. Oke. Iya. Jadi nggak usah khawatir lah. Emang semua udah tahu kok. Tapi kan nggak boleh diungkap secara. Kenapa nggak boleh diungkap? Oh, semua tahu. Terus mau apa yang mau dirahasiain? Ada di Republik ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah kalau kita sudah tersurat, kita bisa dituduh macam-macam. Ya biar aja lah mau bilang apa kita. Memang Nothing begitu. tulus saja ya. Faktanya memang begitu. Nating tulus saja ya, bahwa Republik ini kenyataannya udah seperti ini. Iya. Terus apa keinginan kita nih Bang? Keinginan kita biar mereka berperang habis-habisan. Perang bubat gitu. Perang bubat. Gitu. Nggak ada lagi harapan buat rakyat nih. Dari siapa coba? Prabowo? Apa yang diandalkan bisa dari Prabowo? Nggak ada lah. Gitu ya. Penakut juga dia. Dia bukan pengakut. Dia banyak tengah rasanya, banyak hati-hatinya. Mana ada ngadepin penjahat ada tenggang rasa? Siapa bro? Itu kalau korupsi dia babat memang. Nah, Kalau si mana yang dibabat? itu yang triliunan itu. Sekarang duitnya kemana? Itu siapa lagi yang dibabat? Nggak ada kan? Duitnya ada dicolong, tapi pelakunya nggak ada. Gimana coba? Waduh, ini Ya kan? sebenarnya ngeri juga ini. Loh, memang benar. Duitnya ada, ya kan? Ditangkap yang korupsi ini ada, tapi pelakunya nggak ada. Bebas gitu maksudnya. Bukan bebas, nggak ketahuan siapa gitu. Yang udah ketahuan aja bisa ngilang. Coba si Febri ini udah ketahuan bisa ngilang nih kok. Di depan mata kita dia ngilang Pak. Kalau mau berharap apa lagi? Aman nih pemerintahan, aman rezim ini. Mau berharap apa lagi? Tapi ini menurut apa yang saya alami nih. Iya. Presiden-presiden yang lalu tuh nggak pernah melakukan penangkapan korupsi. Ya. Nah ini Prabowo melakukan penangkapan terlepas daripada tadi yang dikatakan sama Bung Indra, ya bahwa yang ditangkap juga nggak ada, tapi barangnya ada gitu ya. Nah, Jokowi juga melakukan penangkapan. Hasilnya apa? Nggak ada juga. memang Jokowi pernah nangkep. Nangkep lah siapa Suryo itu yang dari Gerindra itu. Ya, tapi kan itu lawan politik dia yang ditangkap. Iya banyak yang ditangkap lah. Ya kan? Oh, ini kan memang koruptor bener-bener lah. Ini permainannya lebih canggih lagi Prabowo gitu aja. Oh, lebih canggih. Terus apa yang kita harapkan dari Prabowo nih? Berdoa supaya mereka berantem. TNI sama Polri perang. Oh, gitu. Nggak ada lagi. Yang susah kalau mereka perang kan rakyat bangsanya. Emangnya sekarang rakyat nggak susah? Jadi susah nih. Iya, gue tanya sekarang rakyat sekarang susah nggak? Emang dari dulu kita udah susah kok. Ya iya, jadi kalau perang kan susah lagi nggak apa-apa kan? Janganlah susah terus.
Kalau mereka udah kita habis, kita kalau udah mereka dapat. udah habis nanti nih TNI habis, polisi habis, kita seneng kan gitu, nggak ada lagi mafia. Oh, jadi yang polisi dan tentara yang mafia ya, yang bener enggak kan? Emang masih ada yang bener? Ada, saya masih yakin ada. Yakin itu dengan kepastian beda, Bo. Oh, gitu. Ya, gue yakin Islam bener. Orang Katolik yakin Islam bener. Emang pasti? Ya kan? Orang Hindu yakin agamanya bener. Kalau nggak yakin, ngapain dia peluk Hindu? Kan nggak ada kepastian, nggak pasti kan? Terbalik. Yakin, gue yakin Islam paling bener. Sama dengan orang Katolik mengatakan begitu juga. Orang Hindu begitu juga. Ada pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi barang yang ditangkap itu sama polisi, ya, itu kan asli emas. Tahu-tahu dibilang palsu. Ya. Dari dulu kan diduga. begitu polisi. Nah, Emang yang polisi pernah diduga nggak begitu? palsu, Iya, ijazah palsu, masuk ke polisi jadi asli kan gitu kan? Yo. Nah, emas kebalikannya, asli masuk ke polisi jadi palsu. Iya, yang begitu dari dulu juga begitu. Ini kenapa polisi jadi begitu? Nah, ini harus dijawab. Jangan kita bisa nuduh-nuduh aja. Kenapa polisi jadi begitu? Ya karena Ada polisi sesuatu. sudah tidak lagi menjalankan tupoksi yang harusnya dijalankan. Oh, gitu. Dia kan harusnya melindungi rakyat, Melindungi, mengayomi, mengamankan ya. ya, mengamankan penjahat. Penjahat. Nah sekarang yang mau mengamankan penjahat juga bagaimana? Wah, itu gereja juga siapa nih komitmen? Loh, coba lo tanya semua nih, yang nonton nih tanya sama dia semua. Masih ada polisi yang benar? Ada. Masih Nanti ada kan TNI yang benar? kalau itu kan tergantung pimpinannya. Ya, sekarang kalau kita lihat nih, ini kan zamannya Listio Sigit dengan Tito. Ini kan urusannya polisi pada saat Tito sama Listio Sigit. Sehingga dari Dai marwahnya hilang. Tunggu, dari Dai Bahtiar itu polisi udah rusak. Iya, tapi nggak serusak sekarang lah. Kan dulu masih terkontrol. Semua kan begitu juga, mulainya sedikit, tapi kan mulai rusak udah kan? Kan nggak ada langsung jadi jahat begitu kan nggak ada juga, emang sedikit semua kayak anak aja berjalan merangkak kan begitu mulainya, mulai jalan, akhirnya lari kan gitu. Mas semua juga begitu. Jadi apa yang mesti kita lakuin? Berdoa, seluruh rakyat Indonesia berdoa supaya polisi dan TNI perang bubat. Gitu. Biar habis semuanya. Selesai. Gitu, selesai. Nah, rakyat yang berkuasa deh, rakyat nentuin nanti pemimpinnya siapa. Terus kalau anggota DPR sendiri gimana? Bubarin udah. Ngapain? Emang ada gunanya selama ini? Datang Gua mau duduk, tanya, biar ada duit, gunanya kan nggak? gitu kan. Iya. Ada gunanya nggak Itu sama ini? undang-undang perampasan aset aja dia nggak musahin. Ya karena kalau dia desain aset dia dirampas semua. Aset dia. Iya. Jadi DPR itu koruptor semua. Amin. Iya, begitu semua. Jadi kita sebagai warga negara apa yang bisa kita lakuin? Nggak ada doa aja. Doa terus. Doa Dari aja. tadi berdoa selain itu carilah terobosan lain. Nggak ada. Kita udah nggak berdaya, nggak punya senjata, nggak punya duit, bahkan kelaparan. Mau ngapain lo? Doa aja udah. Wah, kalau udah kayak gini mau nanya apa bingung. Ya, kalau udah Bung Indra ngomong seperti ini, buat saya ini udah warning banget. Jadi titik harapan juga nggak ada bahwa ada. Republik ini bisa berubah. Nggak ada. Kasihin dong anak cucu kita. Ya kasihan, tapi mau bilang apa kita? Kecuali TNI sama polisi perang habis-habisan. Dua-duanya habis. Baru kita punya harapan. Kalau nggak begitu nggak ada gitu. Nggak ada ini. Jadi sekarang diadu domba aja, biarin aja. Gitu. Alah, saya hilang akal. Loh, sekarang apa jalan lo yang lo bisa berikan nih kepada penonton kita nih? Apa? Ya, kita berharap lah. Ya, Ya berharap itu kan berdoa. ya dari kepada Prabowo. Ya, supaya itu yang namanya
Listio Sigit diganti, Tito diganti. Udahlah, Nggak udah berani banyak yang ngomong begitu dari. Nggak berani dia? Nggak berani lah. Kenapa dia nggak berani? Ya penakut itu aja. Gampang kan? Dia kan Jenderal Kopassus. Ya katanya Jenderal Kopassus. Kan kita nggak tahu juga waktu jenderal dia bener-bener jenderal atau enggak. Dia jenderal. Maksud gue bener-bener dia pantas jadi jenderal apa enggak gitu. Kalau jenderal nggak penakut dong. Nggak gampang loh jadi jenderal. Iya tahu gue, nggak gampang kan? Tahu gue. Cuma jenderal sekarang semua ini bener-bener Ya, ini jenderal kalau apa enggak? stres jangan makan kacang terus nih. Saya jadi anu nih. Lama-lama habis toples nih kacangnya. Nah, kalau emosi, Lah, apalagi mau nanya apa lagi? Gue aja nggak tahu gue mau ngejawab apa. Bu Indra, saya merasa kalau memang terjadi perang bubat ini antara tentara dengan polisi, Ya kita nonton, kita nonton aja. nonton tepuk tangan. Udah. Kalau Ya. menang, Enggak, pasti hancur dua-duanya gitu. kita harapkan hancur Kita harapkan dua-duanya. hancur Jadi dua-duanya. diganti Kalau aja. misalnya ada yang menang, kan pasti udah lemah. Kita kerubutin, habisin semua sekalian kan gitu. Kayaknya jawaban yang putus asa nih. Enggak dong. Hah? Kan masih berharap kita. Mereka perang bubat. Kalau salah satu lemah, kita hantam. Kenapa sampai Bung Indra ngomong berharap mereka perang? Apa yang mau diharapkan udah bertahun-tahun nih? Sejak reformasi udah berapa puluh tahun? Apa yang terjadi? Kan makin jelek negara bangsa kita. Negara kita makin jelek. Sumber daya alam kita dikuras habis-habisan. Kita nggak punya apa-apa. Anak cucu kita apa lagi nanti? Iya, itu yang saya dapat Lalu mau informasi. diharapkan apa? Kecuali adalah mereka perang bubat. Udah. Biar habis tuh semua. Senang dong Jokowi. Kenapa? Jokowi juga dihabisin. Oh, Gimana? iya sih. Kan kalau udah nggak ada mereka semua, kita bisa ngganyang Jokowi. Gitu ya. Iya. Nah, nggak bisa. Saya waktu itu pernah ke Solo loh, ke tempatnya Jokowi. Itu polisi pasang badan di situ. Padahal kita mau pasang spanduk doang, mau nangkap Jokowi, spanduknya doang. Kita dikejar-kejar polisi. Nah itu coba, saya bilang ini polisi gimana sih? Ya. Padahal itu udah nggak presiden loh. Pasang badan banget polisi. Itu yang saya alami. Ya. Itu kan ada dalangnya lagi di belakang. Oh, jadi Ada lagi itu cukong-cukong di belakang yang main. oligarki maksudnya. Iyalah, siapa lagi? Nah ini oligarki sendiri. Ya. Apa yang kita mesti lakukan? Usir dari Indonesia. Usir. Makanya warga negara kok. Biarin usir aja, kenapa emang? Kalau rakyat Indonesia jutaan mengusir, kenapa emang? Jadi ya kalau menurut saya nih, oligarki itu kan mereka memang bukan keturunan Indonesia asli. Mereka pendatang, kalau Prabowo bilang pendatang yang tidak diundang, tamu yang tidak diundang. Ya. Terus beranak pinak di Indonesia, lahir di Indonesia, gede di Indonesia, ya. Kalau yang itu, kalau yang lahir di Indonesia udah berpuluh tahun, ratusan tahun itu sudah bangsa Indonesia namanya. Oke. Mantu gue itu Cina, dari nenek moyangnya. Itu udah orang Indonesia. Yang Arab itu juga dari Cari pembenaran. bukan ratusan. Dia yang oligarki ini kan yang baru-baru datang ini. Oh. Yang paling sudah setelah kemerdekaan datang ini kan. Ujuk-ujuk dia datang ngerampok SDA kita malah buka tangan, ngasih malah. Ikut kerjasama. Ikut malah. kerjasama malah. Kan goblok tuh orang-orang kita sih. Pemimpin kita dulu dari dulu goblok kan. Iya, Nggak siapa punya yang moral pintar? gitu ya. Nggak punya moral. Nggak punya moral dan bodoh. Bodoh. Mau aja Dia dipukulin. pikir dia kaya terus oligarki makin kaya terus rakyat Kayaknya bisa. juga dapat seperak 2 perak ya. Ya makanya kan yang menderita kan anak cucunya juga nanti. Tapi ada yang bilang, lu nggak kebagian sih, makanya lu demo lu ini. Gue udah lu kebagian. Udah kebagian. Gue pernah jadi komisaris di itu ya kebagian sedikit lah. Tapi begitu gue masuk komisaris ya ternyata direksinya sama juga.
Rampok juga BUMN tuh. Semua Jadi, rampok. Udah iya. gue bilang jangan makan dulu, makan dulu. Gua kalau nggak makan energi gua habis. Jadi Aduh. BUMN kita ya mendingan lah awal-awal dulu ya. Ya. Artinya sampai zaman Senjaya itu SBY ngaco. masih mendingan lah kan. Sekalipun sudah ada. Ya. Kan gue tahu pasti itu. Udah ada juga yang korupsi gitu kan. Banyak, bukan sedikit juga. Tapi sekarang ini beribu kali lipat Dari korupsinya. atas ke bawah korupsi ya. Iya. Kalau dulu orang tertentu ya. Dulu direksi Di paling atas gitu kan. atasnya. Ya. Kalau komisaris nggak berani dia ngikut aja karena dia digaji kan. Iya. Kalau gue nggak mau ngikut aja. Ya gue hantem aja gitu. Makanya lu dipecat. Nggak dipecat sih. Mundur. Bukan. Jadi gue udah 3 bulan, udah hampir 6 bulan atau 3 bulan lagi selesai lah. Tapi komut gue baru 2 tahun dipecat. Dia takut sama lu. Komut gue itu kerjasama sama gue. Oh. Dia mantan dan puspom TNI. Jadi dia nggak mau macam-macam lah ya. Nggak mau. Nah itu kan Justru juga- masa dia cocok sama gue gitu. kan makanya nggak semua tentara dan polisi rusak juga kan. Ya yang dulu, yang sekarang mah rusak semua. Oke. Ini statement yang menarik. Iya. Kalau sekarang rusak semua, Kalau perlu gue disuruh buktiin, nggak apa-apa, gue buktiin nanti di pengadilan bahwa rusak semua, nggak apa-apa. Kalau emang mau TNI sama polisi mau nuntut gue gitu kan, buktikan bahwa kami ini brengsek sekarang semua. banyak loh orang nggak salah dituntut juga, orang salah ngomong dituntut juga. Ya, Ini makanya. mudah-mudahan ini nggak salah ngomong gitu kan. Gue nggak salah ngomong lah, nggak salah ngomong. Ada pasang badan nih. Bisa bukan soal pasang badan, soal bukti, faktanya begitu. Kita harus ngomong kebenaran kan. Kalau individu saya setuju, tapi kalau semua nggak juga lah. Masa dari sekian banyak jadi anu juga. Ya gue nggak tahu lah ya. Ya, Gue cuma melihat bahwa sebagian besar yang muncul tuh yang di permukaan brengsek semua. yang jadi itu juga pengawalnya Bambang, bukan Bambang, tambang itu juga Iya, polisi kan dan backing-backingnya TNI dan polisi juga. partai Penambang politik sendiri yang juga main merampok kan, sumber daya alam kita kan. partai politik juga main, enggak? Dari awal kan gue udah bilang partai politik dibubarkan. Lu gimana sih? Masa gak inget? Gue kan sama lu acaranya. Bubarkan partai politik. Oh, iya, kita cuma ngomong doang, tapi kayaknya ya masyarakat enggak setuju. Saya dapat anu ya, WA itu ya, wah setuju bang, gini bang, katanya itu betul bang, terusin. Apa yang terusin kalau kalian diam, saya bilang. Ya. Jadi memang partai politik di Indonesia ini kalau mau jadi penguasa ya ikut partai politik. Mau penguasa ece-ece Adalah partai politik itu nggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak usah dibicarain lagi udah. Nggak ada gunanya. Tapi sistemnya seperti itu, undang-undangnya bahwa presiden itu dia Dirombak aja semua. Revolusi dirombak tuh semua. Bikin baru kenapa? nggak gampang. Kalau mau benar itu yang dilahirkan oleh pendiri bangsa ini. Waktu dia mendirikan bangsa ini, dia punya cita-cita untuk anak cucunya. Untuk bangsa ini mau jadi apa, dan itu diungkapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang itu dibabat oleh di zamannya Megawati. Ya, saya lihat zamannya Megawati, saya bilang Megawati itu nggak pantas jadi presiden. Gua nggak tahu deh, gua nggak bisa menilai pantas Saya- nggak pantas. saya nilai. Yang jelas bahwa semua pemimpin setelah reformasi brengsek itu aja. Kalau itu saya setuju. Ya, seharusnya kita ini udah makmur. Nggak ada yang memikirkan rakyatnya, nggak ada. Satu pun nggak ada. Mikirin kelompok ya. Mikirin kelompok sendiri dan perut sendiri. Oke, jadi urusannya mulut ke perut. Ya, Oke. kita mau bilang apa lagi kalau kayak begitu? Ya udah kalau nggak usah kita ngomong lagi, capek kita. Ya kan? Berdoa aja. Doa Jadi terus. sekarang kita mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa bersama-sama agar polisi dan TNI berantem habis-habisan. Biasanya kan yang pimpin doa itu ulama. Tapi ulama kita tahu sendiri kan. Ya anggap aja juga ulama lah sekarang lah. Gua demen nih. Kalau lu jadi ulama, gue jadi siapa dong? Ulu Jami loh. Oke, Oke. terima kasih.
Bung ini ngomong ngeri-ngeri sedap nih. Bentar lagi kita ditangkap nih. Ya kalau mau ditangkap bilang apa kita? Umur kita juga udah berapa? Lu udah berapa sekarang? Demi rakyat ya. Gue bukan demi rakyat, bukan demi apapun, demi kebenaran dan menjalankan yang Allah perintahkan. Kalau ada rezim yang jolim, hantam kan gitu. Kita Allah kan kan nyuruh udah gitu. 70 tahun ke atas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan lu tahu itu kan? Nah, jadi kalau gara-gara itu kita ditangkap ya udah kita nyerah aja. Emang mau ngapain ya, mau ngelawan? Mau ngelawan apaan? Oke, terima kasih Bung Indra. Saya dapat partner, dapat tamu yang selalu ngomongnya keras terus. Ya, semoga polisi dan tentara itu dengarlah, militer. Apa yang Mudah-mudahan mereka dengar semua dan supaya bisa mereka meresapkan ke introspeksi. dalam hati mereka. Iya. Mereka bisa introspeksi. Dan sikap kayak gue ini nih, itu udah merata di seluruh Indonesia ini. Mau aktivis, mau rakyat biasa, udah apatis. Lo mau apain kayak di negeri katanya, rampok aja habis-habisan gitu. Lo ngobrol deh cuma sama tukang ojek. Tukang ojek tuh udah pinter-pinter sekarang. Ya. Wajar juga sih. Ada yang masih, so aku tukang Iya ojek. makanya, ya mereka itu udah pinter-pinter dan mereka bilang, udah Pak suruh aja dah, abisin tuh, kuras aja katanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga katanya. Oke, terima kasih Bung Indra. Ya. Ya. Kalau Bung Indra ditangkap jangan ajak saya ya. Gue ajak Sidul aja. Saya di BAP aja udah panas dingin. Apalagi ditangkap. Tapi ya saya terus terang aja. Saya Ya doain supaya gue nggak ditangkap kan begitu enggak lah. dong. Ngapain saya doain Bung Indra ditangkap kan? Iya benar. Jadi mungkin apa yang kami omongkan ini didengar oleh TNI dan polisi. Silakan Dan pemimpin kita, sama pemimpin pemimpin kita. besar kita. Ya, nih Prabowo supaya mempunyai sikap lah untuk Bahwa rakyat sudah apatis. dapati. Nah, Ya. Tapi terima kasih buat Prabowo ya udah nangkepin. ya kalau gue sih nggak berterima kasih lah, ditangkap aja nggak Tangkap apa-apa. aja. Dibunuh juga nggak apa-apa itu. Ya, sah-sah aja ya. Sah-sah aja itu. Oke, terima kasih Bung Indra, terima kasih penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Amin. One Kawan TV 1.